dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pelajaran, salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Silakan. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Saya hormat kepada Pak Guru. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini Pak Guru mau menanyakan terlebih dahulu, anak-anak sudah mematuhi protokol kesehatan? Sudah cuci tangan di depan? Sudah melakukan hand sanitizer? Masker sudah dipakai semua anak-anak? Terima kasih. Itu untuk kesehatan anak-anak semua. Pada saat ini kita masih dalam suasana masa pandemi COVID. Kita masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka tapi terbatas. Protokol kesehatan harus tetap kita jalani dan kita jaga. Dan dibagi anak-anak. Sebelumnya Pak akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang kalau dilihat kanan kiri teman-teman siapa yang hadir ya? Hadir semua. Hadir semua. Kelompok 1 hadir semua. Hadir. Kelompok 2 hadir. Kelompok 3 hadir. Kelompok 4 hadir semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini anak-anak semua hadir untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka terbatas pada hari Rabu ini. Oke, sebelum kita mulai, kalian mau mencoba senam otak, daya ingat otak antara gerakan dan pendengaran. Respect, pelan-pelan, tidak usah tegang, biar fokus. Nanti kalau menyebutkan 1, anak-anak megang dan menyebutkan mengucapkan 2, 3, 4, semuanya bisa dibagi. Fokus ini sederhana, tapi kalau nggak fokus anak-anak akan kebingungan jika pegang yang mana kan gitu ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, pada tahun ini Pak Guru menjelaskan materi-materi atau harapan nanti bagaimana anak mencapai pembelajaran tujuan pada kesempatan atau hari ini. Nanti anak-anak kita mempelajari tentang pidato dan mempelajari tentang peta negara-negara di Asia Tenggara. Harapannya pada hari ini, harapan dari pembelajaran hari ini, anak-anak bisa mengetahui unsur-unsur dari pidato. Yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi, bisa mengetahui negara Asia Tenggara, bisa mengetahui ibu kotanya, bisa mengetahui batas-batas wilayah, benderanya, mata uangnya, dan nama presiden yang menjabat, bahkan presiden pada atau pemimpin negara pada saat ini. Gitu ya. Oke. Siapkan buku masing-masing. Tema 7, anak-anak keluarkan terlebih dahulu. Tema 7, paket dengan buku siswa. Coba disiapkan dulu di meja. Oke anak-anak, sudah siap? Coba anak-anakku semua mulai dari kelompok
yang ada dalam buku itu. Yuk, semua dicatat. Kelompok 1, kelompok 2, membaca pemahaman, dibaca dalam hati, diangan-angan, diingat-ingat apa yang sudah anak-anak baca harus terekam dalam memori otak anak-anak semua. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, coba anak-anak semua menghadap ke kepala dulu. Setelah anak-anak tadi membaca teks bacaan tersebut, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Coba nanti dijawab, bisa berkelompok atau bisa bersama-sama juga tidak masalah. Berkelompok atau bisa bersama-sama juga tidak masalah. Apa judul bacaan tersebut? Bacaan tersebut merupakan bacaan yang menceritakan Pak Abdi. Siapakah Pak Abdi itu? Pemimpin yang baik. Pemimpin apa Pak Abdi itu? Sebagai ketua? Betul, sebagai pelatih? Oke, anak-anak semua, pertanyaan-pertanyaan sudah anak jawab. Tentunya anak tadi yang sudah membaca. Kalau tidak membaca, maka tentunya tidak bisa menjawab. Oke, sekarang anak-anak berdiskusi. Tiap kelompok kerjasama, berkolaborasi. Oke, ada yang sebagai ketua, mungkin ada sebagai petar yang menulis. Semua keaktifan per nilai, per pantau. Di sini anak-anak mendiskusikan. Nanti ditulis dalam kertas yang sudah disediakan tentang apa, siapa, dan bagaimana. Anak-anak tulis. Nanti setelah anak-anak selesai berkolaborasi, bermusyawarah, berdiskusi, nanti setiap kelompok maju ke depan atau berdiri mempresentasikan hasil diskusi yang sudah anak-anak kerjakan. Nilainya kelompok. Bisa dipahami? Bisa dipahami anak-anak semua? Coba mulai berdiskusi. Ayo, berdiskusi. Semua bekerja sama, semua bergotong royong untuk menyumbangkan pikiran dan tenaganya terkait dengan diskusi yang didiskusikan pada kesempatan ini. Salah satunya mencatat, pertanyaannya mencatat, nanti siapa yang membacakan. Ya, anak-anak setelah anak melihat tayangan video atau visual yang Pak Guru paparkan, anak-anak yang mempunyai kegemaran melihat video akan semakin senang, semakin semangat, termotivasi untuk mengetahui apa saja yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Sekarang Pak mau coba anak-anak bertanya kepada Pak Guru. Siapa yang mau buat pertanyaan
yang bebas. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Apa tujuan didirikannya ASEAN? Apa tujuan didirikannya ASEAN? Tujuannya ini sangat banyak sekali. Sebelum Mbak jawab, coba siapa yang bisa menjawab membantu Mbak? Siapa? Kelompok 4 anggota yang bisa jawab. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara. 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas pangan dan pemberdayaan pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan, termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. 6. Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di negara ASEAN. 7. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama, serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Ya? Sudah, Pak? Sangat komplit sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tuh, tujuannya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Terjadi kerjasama kebutuhan warga negaranya. Kalau bisa, misalkan ada sesuatu yang tidak punya atau belum mempunyai, kita bisa membeli dari negara tetangga. Begitu sebaliknya, oke? Pertukaran pelajar juga, kebudayaan juga, menjaga perdamaian stabilitas di regional di Asia Tenggara juga, oke? Itulah didirikannya ASEAN. Tuh, terima kasih anak-anak sudah dijawab dari kelompok 4 sudah sangat komplit sekali. Nah, berdasarkan profil belajar siswa yang dari 37 siswa ini, ada yang menyukai gambar berwarna, ada yang menyukai tayangan video, ada yang menyukai yang praktek ekspresi. Nah, di sini anak-anak nanti setelah mengamati gambar di buku peta dan melihat tayangan video yang ada di YouTube atau yang ada di slide depan ini, anak-anak nanti setelah pembelajaran ini membuat produk, bisa seperti membuat laporan tentang keadaan negara-negara di Asia Tenggara, dan bisa membuat video berpidato seperti Pak siapa tadi? Yuk, Pak Abdi, menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang disiplin, yang amanah. Dia bisa berpidato di hadapan para warga negara. Ekspresinya bisa direkam berupa video, direkam berupa audio, dan juga anak-anak bisa yang suka gambar bisa mengoleksi gambar dengan mengumpulkan clipping, okay? Bisa mengumpulkan clipping, besok bisa dikumpulkan dinilai diajukan ke Pak Guru, gitu ya. Yang nomor 2 saya mulai.